Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza dengan NPM 2412500035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ejaan yang disempurnakan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Dosen pengampu Dr. Dian Anggraini, MPD. Pengertian ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah sistem ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang ditetapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan ejaan sebelumnya. EYD bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kemudahan dalam penulisan bahasa Indonesia. Fungsi dari ejaan yang disempurnakan tersebut memiliki beberapa poin. Yang pertama, keseragaman. EYD memastikan bahwa penulisan bahasa Indonesia dilakukan dengan cara yang konsisten sehingga memudahkan pembaca untuk memahami teks. Poin yang kedua, kejelasan. Dengan aturan yang jelas, EYD membantu menghindari kesalahan dalam penulisan yang dapat menyebabkan misinterpretasi. Ketiga, identitas bahasa. EYD berfungsi untuk memperkuat identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, serta memudahkan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Penulisan kata. Penulisan kata baku. EYD menetapkan penggunaan kata baku dan menghindari penggunaan kata yang tidak baku. Misalnya kata televisi harus ditulis dengan benar dan bukan TV. Yang kedua, penggunaan huruf besar. Huruf besar digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan istilah resmi. Contoh, Jakarta, Rudi. 3. Pemisahan kata. Beberapa kata yang sebelumnya ditulis terpisah, sekarang ditulis menyatu atau sebaliknya. Misalnya sekarang dan saat ini, memiliki penulisan yang berbeda. 4. Penggunaan tanda baca. EYD juga mengatur penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda tanya untuk memperjelas makna kalimat. Yang kelima, kata serapan. EYD mengatur penulisan kata serapan dari bahasa asing seperti komputer dan internet dengan menyesuaikan kaidah bahasa Indonesia. Penulisan huruf dalam EYD. Yang pertama, huruf kapital. Digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan istilah resmi. Yang kedua, huruf diftong. Pengertian diftong adalah kombinasi dua vokal yang diciptakan dalam satu suku kata. Contoh diftong. Yang tiga, huruf konsonan. Penggunaan konsonan adalah huruf yang bukan vokal. Dalam EYD, penulisan konsonan harus konsisten. 4. Penggabungan huruf. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia menggabungkan huruf vokal dan konsonan untuk membentuk suku kata. Contoh, kata dengan kata. Penulisan gabungan dan pemisahan kata. Gabungan yaitu kata-kata yang seharusnya ditulis menyatu. Contoh, sekolah tinggi ditulis terpisah menjadi sekolah tinggi. Pemisahan kata-kata yang seharusnya ditulis terpisah. Contoh, 1 juta ditulis terpisah. 6. Penggunaan huruf besar dan kecil. Pada penulisan, huruf besar digunakan untuk nama diri, judul, dan istilah resmi. Sementara huruf kecil digunakan untuk kata umum. Contoh, Ali adalah seorang dokter. Kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan tadi adalah ejaan yang disempurnakan adalah sistem penting dalam penulisan bahasa Indonesia yang bertujuan untuk menjamin keseragaman, kejelasan, dan identitas bahasa. Dengan memahami dan menerapkan EYD, penulis dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan tepat. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital, diftong, dan konsonan harus mengikuti kaidah yang ditetapkan dalam EYD untuk memastikan keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi. Memahami penggunaan dan penulisan yang benar sangat penting untuk meningkatkan kualitas tulisan dalam bahasa Indonesia. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Atas segala kekurangan saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.